Saya ingat betul, sejak saya kecil, saat itu usia madrasah, menjadi seorang guru adalah memang cita-cita saya. Saya menyebutnya waktu itu, saya ingin menjadi seorang ustazah, Bu. Setiap kali ditanya oleh ibu guru atau bapak guru. Ketika saya sedang menunggu guru saya untuk mengajar, saya suka bete dan pura-pura untuk masuk ke majelis, kemudian bawa-bawa kitab, terus kemudian pura-pura ngajar lah, pura-pura ada santrinya, pura-pura ada jamaahnya. Tapi itu cuma untuk menyenangkan diri aja. Itu cuma sekali-salika aja, nggak pernah terlintas sedikit pun bahwa saya akan dikatakan orang sebagai ustadzah. Sesudah kuliah, aku kerja jadi konsultan, dipekerjakan oleh beberapa NGO, dan kebetulan NGO dari luar. Kemudian sudah 2 atau 3 tahun berjalan, aku disuruh pulang sama bapak. Aku masih ingat beliau bilang, kamu pulang, gantiin bapak jadi guru. Masih teringat jelas dalam benak saya waktu itu ketika saya bekerja pertama kali di madrasah ini. Kondisi keadaan fasilitasnya sangat, mohon maaf, jauh dari kata layak. Melihat kelas-kelas tempat belajar siswa yang mana keadaan atapnya sudah bocor, sudah bangku-bangkunya, meja-mejanya sudah pada, mohon maaf, kakinya pincang. Kami dulu masuk sampai tahun 2016-2018, bahkan mungkin sampai sekarang, itu sangat-sangat memprihatinkan, terutama untuk di daerah Pelosok. Dilematis antara sekolah, kebutuhan sekolah dengan biaya yang ada, dengan segala sumber pemasukan yang ada dari pemerintah. Semua sekolah dalam kondisi yang rusak, bahkan mungkin ada beberapa sekolah yang sudah tidak layak pakai. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Lama, soalnya saya ada tamu di rumah dari MR katanya. MR? Apa itu MR, Pak? MR itu kalau nggak salah Mosque Ranger kepanjangannya. Mosque Ranger. Saya bertanya-tanya, waktu itu ada juga suami. Aku ingat ada 2 anak muda dari kota. Aku ingat banget penampilannya itu seperti apa ya? Susah aku ceritakan. Pakaiannya bukan tidak rapi, tapi tidak resmi. Aku susah nebak. Mereka bukan wartawan yang biasa datang, bukan juga LSM, bukan juga mahasiswa, karena biasanya mahasiswa pakai alma mater kalau mereka datang ke sekolah. Kami ngobrol dengan mereka, tapi Masya Allah, apa yang ada di kepala mereka, ide-idenya itu membuat kami seperti ternganga begitu kan. Banyak hal ternyata ide-ide mereka yang ingin mereka terapkan di desa untuk membuat perubahan. Keesokan harinya, saya melihat beberapa orang yang tidak saya kenal. Dalam hati bertanya-tanya, siapa ya mereka?
Apakah itu yang Bapak maksud kemarin? Terus, tapi ini kayaknya banyak orang banget. Dan mereka pun mengadakan sejenis edukasi kepada anak-anak yang sebelumnya tidak pernah kami ajarkan. Dan itu sangat menyenangkan bagi anak-anak. Mereka menjadi wasilah dari Allah untuk kami, untuk membangun madrasah ini, merenovasi kelas-kelas yang rusak, memberikan edukasi kepada anak-anak. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah saat ini sudah terlihat sekali perubahan besar yang terjadi di madrasah kami. Adanya relawan-relawan yang kemudian mau dengan senang hati memberikan bantuan berupa bantuan pangan kepada kami. Subhanallah, kami sangat bersyukur. Setidaknya sekarang itu jadi beban orang tua, beban pikiran saya dan yang lain juga terangkat karena nggak ada lagi permasalahan tentang beras atau bahkan menjadi nilai plus buat kami. Mereka orang tua itu seolah pernah ada yang mengatakan, orang tua yang mengatakan, saya mesantren anak di sini 2 tahun, gak pernah saya bawa beras sebiji pun. 2 tahun yang lalu, ketika pandemi COVID melanda, aku pernah minta ke teman-teman tolong bantu kami di kampung. Kita butuh sembako. Teman-teman hanya mengumpulkan sembako untuk kami itu, mungkin waktu itu aku ingat hanya dalam jangka waktu 2 minggu. Puluhan paket sembako bisa tersalurkan untuk masyarakat kami. Yang teman-teman yang ikut membagikan waktu itu mungkin ingat ketika ada satu rumah sampai nangis dia nerima beras karena cadangan berasnya sudah habis. Ada yang punya beras tinggal 1 liter, sementara teman-teman membawa paket itu dalam bentuk komplit. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Dan ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kakak-kakak, yang saya sebut kakak-kakak mahasiswa dari kota. Teruslah menebarkan kebaikan ini, dan tetaplah menjalankan kebaikan ini dengan sabar dan ikhlas. Kebaikan, satu hal yang kakak harus tahu, kebaikan yang kakak berikan kepada kami, walaupun bagi kakak ini sangat simple, tapi bagi kami ini sangat luar biasa dan bermanfaat besar. Untuk saudara-saudaraku, para relawan, kamu dikirim oleh Allah untuk senantiasa menebar kebaikan. Bahkan saya juga merasa bahwa Allah itu maha kuasa sehingga mampu menggerakkan hati-hati siapa saja yang Dia kehendaki, dan mungkin hati-hati kalianlah yang Allah gerakkan untuk begitu baik, begitu lembut untuk bisa mengerti dan untuk bisa membantu berbagi dengan kami. Kami paham benar perjalanan dari kota ke sini itu jauh, 3 jam pakai motor, malam-malam pula. Kami paham benar betapa itu sangat-sangat menyita tenaga, menyita waktu, menyita energi teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya rela datang dari kota ke kampung, ke kami ke sini yang bukan saudara, bukan siapa-siapa. Kami ini bukan siapa-siapa buat teman-teman. Tapi dengan keikhlasan teman-teman semuanya, 3 jam di perjalanan mau datang ke sini pakai motor, kadang hujan-hujanan, pulang pun kadang hujan-hujanan hanya demi kami masyarakat yang di kampung. Perjuangan teman-teman sangat-sangat luar biasa, betapa berat perjuangan teman-teman untuk bisa berjalan di jalan Allah. Segala ikhtiar, hajat teman-teman semuanya
Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Semoga ikhtiar teman-teman semuanya ini menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah buat teman-teman.